Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Puspita. NIM 1904020057, kelas Perbankan Syariah 4A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas review materi yang telah diberikan oleh dosen. Materi pertama yaitu Lembaga Keuangan di Indonesia. Pengertiannya yaitu lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan serta penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Adapun pengertian bank, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, penyaluran dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Selanjutnya, sejarah singkat perbankan di Indonesia. Keadaan sebelum Perang Dunia II di Indonesia terdapat 3 buah bank. Di dalamnya, pemerintah mempunyai peranan tertentu. Ketiga bank tersebut adalah The Jefferies Bank N.V., yang kedua The Allgemeine Volkskrediet Bank, dan yang ketiga The Postpac Bank. Di samping ketiga bank di atas, terdapat juga bank-bank lainnya yang tidak mendapat campur tangan pemerintah. Bank-bank tersebut ada yang bermodal nasional, Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina. Selanjutnya, fungsi dan peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan bisnis serupa. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan dana dan perluasan kredit. Bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan sekarang ini, bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Jasa perbankan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas 2. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada yang membutuhkan dana. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia saat ini adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, pasar modal, perusahaan anjak piutang, perusahaan modal ventura, perusahaan pegadaian, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan kartu kredit, pasar uang, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Materi selanjutnya yaitu pengertian perbankan, bank, fungsi, dan jenis bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut berbagai pendapat mengenai pengertian bank yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga atau pengurus yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana. Fungsi bank. Menurut Sigit Triadarus dan Toto Budi Santoso, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agen of trust, agen of development, dan agen of service. Kegiatan bank
Dalam prakteknya, kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya. Misalnya, dilihat dari segi fungsi bank, yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank predikat rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank predikat rakyat, perkreditan rakyat. Artinya, produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Materi selanjutnya yaitu akad bank syariah. Pengertian akad dan perbedaannya dengan wa'ad. Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu akadah, artinya mengikat atau mengokohkan. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau menghubungkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Wa'ada adalah janji atau promise antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'ada hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang diberikan janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan yang diberikan janji tidak memikul kewajiban terhadap pihak lainnya. Perbedaan wa'ada dengan akad. Wa'ada yaitu janji, yang kedua mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberikan janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Yang keempat, bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Sedangkan akad, yang pertama yaitu kontrak antara dua belah pihak, yang kedua mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Yang ketiga, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Dan yang keempat, bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Materi selanjutnya yaitu status dan kedudukan BI, OJK, DSN, dan MUI. Status dan kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen dan sebagai badan hukum. Sedangkan status dan kedudukan OJK, Pasal 21 dengan undang-undang ini dibentuk OJK 2. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Status dan kedudukan DSN MUI. Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberdayaan masyarakat atau umat Islam. Peran BI, OJK, DSN, MUI dalam lembaga keuangan. Peran Bank Indonesia atau BI dalam lembaga keuangan sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran OJK dalam lembaga keuangan. Otoritas jasa keuangan dalam bisnis bank tidak kalah penting dengan peran Bank Indonesia. Otoritas jasa keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK mempunyai peranan penting dalam kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK melakukan pengawasan secara independen dan akuntabel. Peranan OJK dalam pengawasan dan pengaturan bisnis bank sangat luas karena mencakup pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial. Selanjutnya yaitu peran DSN MUI dalam lembaga keuangan.
Yang pertama, menetapkan fatwa atas sistem kegiatan produk dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya, mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya, membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya. Dan masih banyak lagi peran DSN MUI dalam lembaga keuangan. Di sini sudah ada yang saya tuliskan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi saya berkaitan dengan mata kuliah isu-isu perbankan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.